Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala asrafil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ayuhal musahiduna wal mustami'unal kiram. Ahlan bikum fi hazihi halaqah. As-samina min lugatil arabiyyah haditha. Asamanan anna tak takunu fi sihati wal afiyat. Ismahu lana ana nu'arif min firqatin nahnu min firqatin khamsah ana Rehan Rasyadi Putra wabijanib Anissa Kintara Saputra. Ana Junca Istomufuta Khairan. Ana Muhammad Zaki Kurniawan. Ana Nadia Leana. Ana Nurul Hasrini. Ana Nayara Faiza Qalbi. Ana Rehan Izzat Afriansyah. Fi hazihi fursata sanuqaddimu anil maddah fahim tarkib. Waba'da zalik haya bin abdana hazihi dar dirasah bikiratil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan kata benda, isim. Kalimat ini biasanya terdiri dari mubtada, subjek, sama khabar, keterangan atau predikat. Next. Selanjutnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan kata kerja, fi'il. Kalimat ini biasanya terdiri dari fi'il, kata kerja, plus fa'il, pelaku, plus ma'ful bih, objek jika ada. Catatannya, kata kerja dalam jumlah fi'liyah atau khabar pada jumlah ismiyah harus menyesuaikan dengan subjek dari segi jumlah tunggal, isim mufrad, 2 musanna, jamak, dan jenis laki-laki, muzakkar atau perempuan muannas. Jadi ini ada contoh-contohnya. Yang A, jumlah tu ismiyah. Yang pertama, mubtadanya ada al-muslimu, fiilnya ada ya'budu. Yang kedua, mubtadanya ada al-muslimatu, yang fiilnya ada ta'budu. Jadi ya budu itu menyesuaikan dengan al-muslimu. Begitu juga dengan tak budu, menyesuaikan dengan al-muslimatu. Next. Yang Mbak, yang pertama fi'lunya ada ya budu. Terus fa'ilnya ada al-muslimu. Yang kedua, fi'lunya ada ta'budu, fi'lunya ada al-muslimatu. Kemudian untuk yang ja itu jumlatun ismiyah, mubtadanya itu ada muslimati, untuk fi'lunya itu solihah. Kemudian ada juga Ahmad wa Mahmud, itu untuk kata orang, dan untuk kata kerjanya, fiilnya itu ada tilmizan. Catatan tabelnya di al-jumlatu ismiyah itu diawali dengan isim atau kalimat nominal, terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada sendiri artinya subjek atau yang dibicarakan dalam kalimat, sedangkan khabar yaitu adalah predikat atau keterangan informasi tentang subjek. Terus ada jumlah fi'liyah, yaitu kalimat verba dimulai dengan fi'il. Fi'il yang mengawali fi'liyah harus sesuai dengan fa'il dari sisi jenis, muzakkar, dan mu'annas. Fi'il yang mengawali fi'liyah tetap dalam keadaan mufrad atau tunggal. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelaku. Selanjutnya ada jumlah ismiyah. Contoh-contoh kalimat bagian C merupakan contoh lain dari susunan kalimat sederhana.
dalam bahasa Arab dengan pola jumlah ismiyah hanya saja menjadi khobarnya, bukan dari susunan jumlah fi'liyah, seperti pada contoh bagian A, melainkan terdiri dari khobar mufrad. Khobar atau mufrad dari susunan jumlah ismiyah harus sesuai dengan mubtadanya, baik dari sisi jenis atau muzakkar dan muannasnya, maupun dari sisi a'dad atau bilangannya, mufrad, musanna, jamak. Selanjutnya ada latihan soal halaman 174. Di situ ada tadrib alat tarokib bagian 1. Di sini tuh kita disuruh untuk mengubah jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah atau sebaliknya. Nah, yang pertama itu ada al-muslimuna yusholluna fil masjidi aw fil mushola. Di sini al-muslimuna itu sebagai mubtada dan yusholluna itu sebagai khobar. Di sini berarti merupakan jumlah ismiyah dan kita harus mengubahnya menjadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya itu yaitu yushollil muslimuna fil masjidi aw fil mushola. Jadi muslimunanya itu dipindahin ke kedua, yushollunanya itu dipindahin ke yang pertama sebagai fi'ilnya. Lanjut. Selanjutnya ada yata'abbadul masihiyuna fil kanisa. Nah, yata'abbadul itu merupakan fi'il dan masihiyuna itu merupakan fa'ilnya. Jadi di sini itu adalah jumlah fi'liyah. Maka kita akan mengubahnya menjadi jumlah ismiyah, yaitu al-masihiyuna yata'abbaduna fil kanisa. Yata'abbadu itu ditambahkan dengan huruf waw dan nun karena mengikuti jumlah ismiyahnya. Next. Selanjutnya ada darosat tilmizatu anil adiyani rasmiyati fi Indonesia. Darosat itu merupakan fi'il, yaitu fi'il madi, dan tilmizah itu merupakan subjeknya. Jadi kita pindahkan menjadi at-tilmizatu darosat anil adiyan ar-rasmiyah fi Indonesia. Yang dimana yang awalnya itu merupakan jumlah fi'liyah dan kita ubah menjadi jumlah ismiyah. Selanjutnya nomor 4 ada tatakallamu tilmidatu an ahmiyatu tasmuhu baina mu'tifil adyan. Itu dari jumlah fi'liyah kita ubah ke jumlah ismiyah. Selanjutnya next selanjutnya nomor 5 tata sahab bau tilmidatul muslimatu wa tilmidatu masihiyatu bitasami wassalam. Itu sama seperti nomor 4, kita dari jumlah fi'liyah diubah ke jumlah ismiyah. Next. Selanjutnya ada di halaman 175. Di nomor 2, di soal nomor 2 itu ada kalimat bahasa Arab dan nanti beberapa kata akan diubah menjadi hum, hunna, atau antum. Nah, untuk yang pertama, kalimatnya ada hum yaskununa fil baladin muta'addidi al-adyani wa al-a'raqi wa al-tarqafati walakinnahum ya'isuna fi salamin wa tusamuhin wa ikhain wa yas'uruna ka'annahum usratun wahidah. Untuk yang kedua, selanjutnya. Nah, untuk yang bagian B, dia itu katanya hunna. Jadi kalimatnya hunna yaskuna fil baladin muta'addidi al-adyani wa al-a'raqi wa al-taqafati walakinnahunna ya'isna fi salamin wa tusamuhin wa ikhain wa yash'urna ka'annahunna usratun wahidah. Dan yang soal yang ketiga ada antum. Antum taskununa fi baladin muta'addidi al-adyani wa al-a'raqi wa al-taqafati walakinnakum ta'isuna fi salamin wa tusamuhin wa ikhain wa tas'uruna ka'annahum usratun wahidah.
Selanjutnya. Di sini ada Oke. antuna taskuna fi baladin muta'addidal adyan wal a'raqi wasaqafah walakinna kunna ta'ishna fi salamin wa tasamuhin wa iha wa tash'urna ka'anna kunna asratun wahidah. Lanjut. Next. Nah, terus yang terakhir ini ada antuma, di mana kalimatnya itu akan kita ubah. Hasilnya itu menjadi antuma taskunani fi baladin muta'addadil adyan wal a'raqi wal thaqafah walakinnakuma ta'ishani fi salamin wa tasamuhin wa iqa wa tash'urani ka'annakuma asratun wahidah. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kalau kita simpulkan, jumlah ismiyah di awal kalimat adalah isim, sedangkan jumlah fi'liyah di awal kata adalah fi'il. Sebagaimana contoh, al-muslimu ya'budu Allah, yaitu jumlah ismiyah karena al-muslimu isim di awal kata, sedangkan ya'budu al-muslimu Allah, yaitu jumlah fi'liyah karena kata ya'budu sebagai fi'il letaknya di awal sebelum isim. Kesimpulan, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada plus khobar, maka khobar selalu mengikuti mubtada dalam bentuk dan jumlahnya. Jika mubtada muannas, maka khobar muannas. Jika mubtada muannas, maka khobar muannas. Begitu juga dari jumlahnya atau isim mufrad, musanna, dan jama'. Jika mubtada musanna mufrad, maka khobar mengikuti. Begitupun jumlah mubtada muannas musanna, maka khobar juga mengikuti. Sebagaimana contoh yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, begitu juga berlaku saat fi'il letaknya setelah isim. Jika isim awalnya muannas, maka fi'il domir hiya. Jika isim awalnya mudzakkar, maka fi'ilnya domir huwa. Dan jika isim awalnya mudzakkar musanna, maka fi'il domirnya huma mudzakkar, dan seterusnya. Contoh, yajtahidu tullab dengan tullabu yajtahiduna, tullibu yajtahidu, tullibatu tajtahidu, tullibani yajtahidani, tullibatani tajtahidani. Wasalna ila nihayati waqti, nashkurukum ala istimamikum, nastafi an kulli khota'i, summa nahtati bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron.